Sabtu malam, 6 Juni 2026, sebuah keheningan di tepi Jalan Raya Pantura, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo, mendadak pecah. Jalur yang biasanya ramai oleh lalu lalang kendaraan antar provinsi itu seketika dipadati oleh kerumunan warga yang syok dan penasaran. Sebuah pemandangan memilukan tersaji di dalam saluran drainase di tepi jalan tersebut. Sesosok jasad wanita ditemukan terbujur kaku dengan kondisi yang mengenaskan, sengaja disembunyikan di bawah tumpukan potongan ranting dan dedaunan pohon. Identitas korban segera terungkap, ia adalah Murtafia Rafika Dewi, seorang wanita berusia 34 tahun yang berprofesi sebagai bidan di Rumah Sakit Umum Besuki. Siapa yang menyangka, jalur yang selalu bising itu menjadi saksi bisu tempat peristirahatan terakhirnya yang tragis. Penemuan jasad ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Ada cerita yang sangat mencengangkan di balik terungkapnya posisi jasad sang bidan. Aparat kepolisian tidak perlu meraba-raba dalam kegelapan untuk mencari pelakunya, karena sang pembunuh sendiri yang menuntun polisi ke lokasi kejadian. Ya, pelaku pembunuhan keji ini tidak lain adalah suami korban sendiri. Usai mencabut nyawa istrinya dengan sadis dan menyembunyikan jasadnya di dalam selokan, pria tersebut tidak melarikan diri keluar pulau. Ia justru memilih menempuh perjalanan jauh menuju Surabaya untuk menyerahkan diri secara sukarela ke markas Polda Jawa Timur. Di hadapan penyidik Polda Jatim, ia bernyanyi dan mengakui semua perbuatan berdarahnya, termasuk memberikan petunjuk akurat mengenai koordinat drainase tempat ia membuang tubuh sang istri. Keterangan itulah yang kemudian diteruskan ke Polsek setempat. Kapolsek Banyuglugur, AKP Teguh Santoso, membenarkan hal tersebut. Berbekal pengakuan dari mulut pelaku, petugas langsung bergerak melakukan penelusuran, hingga akhirnya menemukan jasad korban sesuai dengan titik yang disebutkan. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun oleh pihak kepolisian, drama berdarah dalam rumah tangga ini diduga kuat dipicu oleh persoalan cemburu buta. Rasa cemburu yang tidak terkendali itu telah menggelapkan mata sang suami, hingga tega mengakhiri hidup wanita yang seharusnya ia jaga dan sayangi. Kendati demikian, penyidik dari Polres Situbondo saat ini masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memastikan motif asmara dan kronologi lengkap di balik aksi kejam ini. Kabar duka ini langsung menyebar cepat dan memukul batin rekan-rekan kerja korban. Direktur RSU Besuki, Dr. Imam Haryono, mengaku sangat terkejut dan terpukul saat menerima informasi mengenai meninggalnya salah satu tenaga kesehatannya pada Sabtu petang, sekitar pukul 6 sore. Bagi Dr. Imam dan seluruh staf rumah sakit, kepergian Murtafia terasa begitu mendadak dan tidak masuk akal. Sebab, sehari sebelum ditemukan tewas, tepatnya pada Jumat malam, 5 Juni 2026, bidan Murtafia diketahui masih masuk kerja dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat di rumah sakit dengan penuh dedikasi. Tidak ada yang mengira bahwa shift malam itu akan menjadi dedikasi terakhirnya bagi dunia kesehatan. Kini, lorong-lorong RSU Besuki kehilangan salah satu bidan terbaiknya. Di lingkungan tempatnya bekerja dan tinggal, Murtafia dikenal sebagai sosok tenaga kesehatan yang ramah, santun, dan sangat berdedikasi tinggi terhadap profesinya. Mengingat korban adalah seorang pelayan publik di bidang kesehatan yang dihormati, pihak kepolisian menegaskan berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa celah. Pelaku yang kini mendekam di balik jeruji besi harus bersiap menghadapi ancaman hukuman berat atas tindakan luar batas yang telah dilakukannya. Tragedi ini menjadi pengingat kelam tentang bagaimana ego dan cemburu buta bisa menghancurkan sebuah rumah tangga dalam sekejap mata.